PT Irawan Jaya Agung bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini mempersembahkan sandiwara radio Tutur Tinular. Selamat mendengarkan. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara K. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Mutiara Ilmu di Atas Batu. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pang otot ke sendi, atau nyeri pang waktu haid, inom baik. Uyar obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, uyar cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Uyar obat sakit kepala cap siolas. Uyar obat sakit kepala cap 19. Uyar obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dalam seri ke-302 ini didukung oleh para pemain Rusli sebagai Rangga Lawi, Muhammad Reza sebagai Ralintang, Bambang Hermanto sebagai Ratosan, Suherman sebagai Gagak Sarkara, Mas Pran sebagai Mayang Sekar, Wenda Lubis sebagai Kebo Anabrang, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Pertempuran antara pasukan Majapahit dan pasukan Tuban terhenti. Kebo Anabrang, Arya Kamandanu dan Sakawuni membawa sisa-sisa prajuritnya melarikan diri ke balik Bukit Surataru. Malamnya, Ralintang dan Ratosan merasa sangat sedih. Mereka merasa kehilangan
Kematian Raglatik dan Ratati yang begitu hina sangat memukul hati mereka. Rangga Lawe berusaha untuk menghibur hati dua orang sahabatnya. Sudahlah, Ralintang. Dan kau Ratosan. Biarlah aku yang akan menghadapi Kebo Anabrang besok pagi. Tidak, Kakang Ranggalawi. Biarlah kami yang akan menghadapinya. Kami betul-betul tidak terima atas kematian dua orang saudara kami. Kau jangan membantah kata-kataku, Ralintang. Kebo Anabrang itu bukan lawan tanding kalian. Kami tidak gentar menghadapinya, Kakang Ranggalawi. Kami harus menuntut balas kematian Raglati dan Ratati. Sudahlah. Aku tahu. Sekarang ini hati kalian sedang terbakar api dendam. Lebih baik malam ini kalian istirahat. Dan besok pagi kita akan mencari cara yang sebaik-baiknya untuk membunuh Kebo Anabrang. Malam semakin larut. Suasana di tepian sungai Tambak Beras sangat lengang dan mencekam. Prajurit-prajurit sudah tidur di tempatnya masing-masing. Sebagian ada yang tidur di dalam tenda, sementara sebagian yang lain tidur di bawah batu-batu padas. Mendadak sebuah bayangan muncul. Bayangan itu berjalan mengendap ke arah sebuah tenda. Selanjutnya bayangan itu memasuki sebuah tenda perkemahan milik Ralintang. Kakang Ralintang, siapa itu? Aku, Ratosan. Mau apa kau datang kemari, Ratosan? Aku tidak bisa tidur, Kakang. Dan aku masih terus mendidih. Aku juga, Ratosan. Sebelum membunuh Kebo Anabrang, aku tidak akan pernah merasa tenang. Semuanya sudah tidur, Kakang. Kulihat Gusti Ranggalawi juga sudah terlelap. Kalau begitu, mari kita pergunakan kesempatan ini untuk membunuh Kebo Anabrang. Ambillah dua ekor kuda. Hati-hati. Jangan sampai membuat prajurit-prajurit Tubang terjaga. Baik, Kakang Ralintang. Aku tunggu di balik bongkahan batu besar di atas sana. Aku akan segera menyusul Ratosan. Bayangan itu, yang ternyata adalah Ratosan, segera meninggalkan tenda saudara kandungnya. Tak lama kemudian, mereka pun sudah bertemu di balik bongkahan batu di atas sungai. Ralintang menuntun dua ekor kuda. Mereka bergerak sangat hati-hati. Sementara itu, prajurit-prajurit Tuban masih terlelap dalam tidurnya masing-masing. Maka, setelah dirasa aman, dua orang itu pun segera memacu kudanya menuju Bukit Suratan. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom bae. Puyar obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyar cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyar obat sakit kepala cap siolas. Puyar obat sakit kepala, cap 19. Puyar obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
Ralintang dan Ratosan yang sedang dibakar dendam karena kematian dua orang saudaranya, terus memacu kudanya menembus kegelapan malam. Mereka tidak menghiraukan lagi apa yang sudah diperingatkan Ranggalawe. Setelah beberapa saat lamanya berkuda, mereka pun tiba di kaki bukit Surataru. Sebaiknya kita tinggalkan saja kuda kita di sini, Ratosan. Ya. Kita lanjutkan perjalanan menuju punggung bukit dengan kaki. Baik, Kakang Ralintang. Kita harus bisa menyelinap dengan diam-diam. Kukira prajurit-prajurit Majapahit juga sedang tidur. Kebu Anapra. Kebu Anapra. Tunggulah kehadiran kami. Tunggulah kehadiran Ralintang dan Ratosan. Jangan seenak-enak mendengkur dalam tidurmu setelah berhasil membunuh dua orang saudara kami. Besok pagi tidak akan ada lagi orang yang bernama Kebu Anapra. Memang benar, prajurit-prajurit Majapahit pun sedang nyenyak dalam tidurnya masing-masing. Kebo Anabrang baru saja masuk ke dalam tendanya, setelah beberapa saat lamanya berunding dengan Arya Kamandanu dan Sakawuni, untuk membicarakan apa saja yang perlu dilakukan besok paginya. Tapi nampaknya masih ada dua orang yang terjaga. Mereka adalah prawira muda Gagak Sarkara dan prawira muda Mayang Sekar. Sepertinya, aku baru saja mendengar derap kuda Kakang Mayang Sekar. Tapi tiba-tiba saja lenyap. Aku juga mendengarnya, Adik Gagak Sarkara. Kita harus berhati-hati. Ada beberapa orang prajurit yang ditugaskan meronda malam ini, Kakang. Semuanya 12 orang. Tapi nampaknya mereka juga sudah sangat lelah dan mengantuk. Aku khawatir mereka pun terlelap dalam tidurnya. Aneh sekali suasana malam ini. Sepertinya aku mencium suatu maksud-maksud buruk yang ingin menyelinap ke dalam tenda perkemahan kita. Kakang Mayang Sekar, lihat siapa mereka itu. Apakah mereka bukan prajurit-prajurit kita? Kalau prajurit-prajurit kita, mereka pastilah tidak akan berjalan seperti itu. Mereka berjalan mengendap-endap, bagaikan dua orang pencuri. Aku mencurigai mereka, Kakang Mayang Sekar. Kalau begitu, marilah kita lihat mereka. Ayo, kita temui mereka. Baru saja prawira Gagak Sarkara dan prawira Mayang Sekar bergerak, mendadak bayangan berkelebat lenyap. Mereka melarikan diri, Adik Gagak Sarkara. Ayo kita kejar mereka, Kakang Mayang Sekar. Cepat, pastilah mereka pencuri-pencuri busuk. Pastilah orang-orang Tuban. Berhenti kataku. Siapa kalian? Kamilah yang harus bertanya siapa kalian. Kalian berdua telah datang diam-diam ke tenda perkemahan kami. Kalian pastilah bermaksud buruk. Bukankah kalian orang-orang Tuban? Ya, benar. Kami orang-orang Tuban. Kami memang datang bukan dengan maksud yang baik. Kalau begitu, kalian berdua harus kami tangkap. Kalian berdua akan kami bawa ke depan Gusti Kebo Anabrang. Kalian boleh saja menangkap kami. Tapi setelah kami menjadi mayat. Bapu. Kalian orang-orang Tuban berjiwa pengecut. Kalian pasti akan binasa di tangan kami. Ayo Kakang Mayang Sekar.
kita ringkus dua orang ini. Tentu saja, adik kakak Sarkara. Itu sudah menjadi tugas dan kewajiban kita. Prawira muda Mayang Sekar dan prawira muda Gagak Sarkara segera menyerang. Lintang dan Ratosan menghadang serangan-serangan mereka dengan lincah. Setelah beberapa jurus mereka bertarung dengan tangan kosong, akhirnya mereka menggunakan senjata. Lintang dan Ratosan menggunakan dua buah tombak pendek, sementara Gagak Sarkara dan Mayang Sekar menggunakan dua buah pedang. Pertarungan terjadi dengan sangat sengitnya. Mayang Sekar dan Gagak Sarkara terus membabatkan pedangnya ke arah tubuh lawan-lawannya. Tapi Lintang dan Ratosan nampaknya juga cukup ulet. Suatu ketika, bahkan mereka berdua memperoleh kesempatan bagus untuk mengadakan serangan balik. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom baik. Puyar obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyar cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyar obat sakit kepala cap siolas. Puyar obat sakit kepala, cap 19. Puyar obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Bagaimana? Apakah hanya sebegitu kemampuan kalian? Rupanya prajurit-prajurit Majapahit kurang tekun berlatih. Hanya dalam beberapa gebrakan saja, mereka sudah kehilangan senjatanya masing-masing. Hai, kalian orang-orang Tuban, jangan keburu sombong. Kami belum menyerah. Kalau tadi kalian tidak menyerah, sebaiknya sekarang menyerah. Ayo, menyerahlah. Dan katakanlah kepada Kebu Anabrang bahwa kami, Lintang dan Ratosan menunggu di sini. Kami akan membuat perhitungan dengan majikanmu itu. Kebu Anabrang telah membunuh dua orang saudara kami. Dan dia harus menebus perbuatannya itu dengan nyawanya. Kalian berdua tidak kami izinkan untuk menemui Gusti Kebu Anabrang. Kalian boleh menemui beliau, tapi langkai dulu mayat kami. Prawira muda Mayang Sekar dan prawira muda Gagak Sarkara benar-benar sudah nekat. Mereka berdua menyerang tanpa memperdulikan lagi keselamatan nyawanya. Kenekadan dan keberaniannya itulah yang justru membuat malapetaka bagi mereka. Memang sebenarnya kemampuan mereka masih beberapa tingkat di bawah kemampuan Lintang ataupun Ratosan. Maka Lintang dan Ratosan sama sekali tidak mempunyai kesulitan untuk membereskan lawan-lawannya. Setelah beberapa jurus berlalu,
ujung tombak Ralintang berhasil menembus leher Gagak Sarkara. Mampus kau orang Majapahit! Ya! Tubuh Gagak Sarkara limbung sejenak. Kemudian tubuh itu bergoyang-goyang sebelum roboh. Mayang Sikar terkejut melihat teman dekatnya tersungkur jatuh. Dan pada saat itu dia lengah. Selanjutnya ujung tombak Ratosan berkelebat dan Mayang Sikar pun mendekap dadanya. Kalian orang-orang Majapahit. Prajurit-prajurit hanya besar lagak. Ternyata kemampuanmu tidak sebanding dengan kami. Sekarang bagaimana Kakang Ralintang? Kita sudah kepalang basah, Adi Ratosan. Mari kita teruskan rencana kita semula. Malam ini juga Kebo Anabrang harus binasa di tangan kita. Baru saja Ralintang dan Ratosan bergerak, mendadak beberapa orang muncul dari balik bongkahan-bongkahan batu. Dan salah seorang di antara mereka ternyata adalah Kebo Anabrang sendiri. Maling-maling busuk. Orang-orang Tuban ternyata pencuri-pencuri busuk. Mereka tidak mempunyai jiwa dan sikap satria. Kalau kalian tidak terima dan ingin membalas dendam atas kematian dua orang sahabat kalian, ayo, majulah. Kami tidak akan melarikan diri. Kalian telah melakukan kejahatan perang. Kejahatan yang tidak bisa diampuni. Kalian telah masuk ke dalam tenda perkemahan kami secara diam-diam dan membunuh dua orang prajurit kami. Dan sekarang kami tidak akan membiarkan kalian berdua lolos dalam keadaan hidup. Kami memang tidak akan bermaksud meninggalkan tempat ini sebelum kami berhasil membunuh orang yang bernama Kebo Anabrang. Akulah Kebo Anabrang. Jadi kalian mencari aku? Mengapa kalian tidak mau bersabar menunggu besok pagi dan kita bertemu kembali dalam medan peperangan? Mengapa kalian harus main selintap-selintut seperti tingkah laku seorang pencuri? Kalian benar-benar durjana-durjana busuk. Oh, kaulah yang bernama Kebo Anabrang itu. Hah? Kebetulan sekali. Kau sudah membunuh dua orang saudara kami, Ragelatik dan Pratakti. Kau bunuh saudara-saudara kami dengan cara yang sangat keji. Itulah sebabnya kami datang ke tenda perkemahan ini. Kami datang untuk menuntut balas. Apakah kalian ingin menemui ajal kalian dengan cara yang serupa dengan saudara-saudara kalian itu? Kau jangan sombong Kebo Anabrang. Kalau kau berhasil membunuh dua orang saudara kamu, belum tentu hal yang serupa dapat kau lakukan untuk diri kami berdua. Sekarang hadapilah kami Ralintang dan Ratosan. Baik. Karena aku yang telah membunuh dua orang saudara kalian, maka akulah yang akan bertanggung jawab. Ayo, majulah kalian berdua. Mampus kau Kebo Anabrang! Yeah! Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pang otot ke sendi, atau nyeri pang waktu haid, inom bae. Puyar obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyar cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom.
Puyer obat sakit kepala cap siolat. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Lintang dan Ratosan terus menyerbu. Hawa dendam yang membakar dada mereka membuat mereka berkelahi secara membabi buta. Mereka lupa apa yang telah diperingatkan oleh Rangga Lawe, bahwa jika bertarung melawan Kebo Anabrang, janganlah sampai terlalu berani mendekat. Sebab Kebo Anabrang mempunyai aji yang sangat ampuh, yaitu aji Sapit Wajah atau aji Yuyur Rumpung. Ralintang memang lengah sekali. Hal itu disebabkan karena dia berkelahi dengan membabi buta. Suatu ketika, Kebo Anabrang berhasil menyambar tangannya. Dan, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami oleh Ralintang dan Ratosan? Dan bagaimana dengan Rangga Lawe dan pasukan Tuban? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Demikian tadi, Anda telah mendengarkan Sandiwara Radio, Tutur Tinular, dipersembahkan oleh PT Irawan Jaya Agung, bekerja sama dengan radio kesayangan Anda. Hei, kalau terasa teng, itu kenapa ya? Kupikir bulatnya kelapa. Nah, kalau terus dipikir, kepala semakin sakit. Rasanya rasa sakit di kepala. Minum saja Puyer Cap 19. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan bingung. Kalau sakit kepala, sakit gigi, masuk angin, minumlah Puyer obat sakit kepala Cap 19. Bila putra-putri Anda sakit panas, obatnya juga Puyer Cap 19. Ayo semua saja, sediakan selalu Puyer Cap 19. Cap 19. Puyer obat sakit kepala dan turun panas Cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Indonesia. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.